Haleluya, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, apa kabar semua? Saya percaya dahsyat dan luar biasa, yang percaya katakan amin. Biar malam hari ini setiap kita mau datang kepada Tuhan membawa yang terbaik, memuji menyembah Dia. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan bertahta bersemayam di atas pujian penyembahan kita. Dan waktu Dia bertahta, Dia pasti memberikan kemenangan bagi setiap kita. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, waktu engkau bawa dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengintervensi dan menyelesaikan semuanya. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tidak ada Allah yang dapat disamakan dengan Engkau. Karena itu kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Kami mau mengakui kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Bahkan sekalipun langit dan bumi bergoncang, Kau tidak pernah bergoncang. Sebab janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, yeah. Mari sama-sama katakan pada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari katakan sama-sama sekali lagi kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau
dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah, ku sembah Engkau Yesus, amin. Hanya Engkau
baba. Huriandara la bara 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 la bara. Oh di atas sadara la bara la bara la. Bawa kami lebih lagi. Bawa kami Tuhan. Oh untuk lebih lagi memuliakan-Mu. Yesus Raja. Oh na namanya sedebe. Oh di atas kerabara la bara la bara la bara. Kiratas sadara la bara la bara la bara. Oh sedebe na bara la bara la bara la. Urabasyata karala bara la bara la bara la bara la bara la bara. Hirala la baya sedebe la la la. Oh riana namanya syana. Kau tak pernah berubah, Kau tak tergoncangkan, Allah yang kekal, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang kami muliakan. Oh Kau tetap selamanya, Kau tetap selamanya, tak pernah berubah, kekal selamanya. Oh, Kau tetap Allah, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau telah menciptakan segalanya dan itu jadi, dan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang membentuk kami, dan Engkau juga yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Oh riakaralabaya sedeberalaba, hiratas shandaralamo riabaralabaralaba, rekashata kerabaralabaralabaralabaralaba. Oh riananamo ya sedebe, hiratakaralabaya shatakaralamo riandaralaba, huriakaralabaralabaralaba. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang ada di rumah, mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan sekali lagi. Engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus, Engkau boleh sembah Dia di dalam bahasa roh. Engkau yang belum dibaptis Roh Kudus, sembah Dia dalam bahasa akal budimu. Yang terbaik bagi Tuhan. Ola sakaralabaralabaralaba. Sebab Dia dahsyat, sebab Dia luar biasa. Tidak ada yang seperti Dia. Oh, rabashatakaralabababa. Hurianarabaya sedebe. Mereka satakaralabaralabaralabaralaba. Hurianarabarabaralabaralabaralaba. Mereka shanarabo. Hirata shanaralabaralaba. Oh, rianaralabaralabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mereka sakaralabaralabaralabaralaba. Oh, kita karalabaya shekerebelalalaba. Yeah, la 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 la.
haleluya. Hanya Engkau saja Allah yang kami sembah, yang kami muliakan. Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau Raja Tuhan dan bertahta bersemayam di dalam kehidupan kami. Yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Yang mau bersorak-sorak memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Sorakan sama-sama, haleluya. Sebab Dia Raja, Dia ada di dalam kehidupan kita. Mari bersyukur, memuji Dia. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yang percaya katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya.
saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, katakan amin. Orang yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan, aku diberkati. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan pada Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebab Dia Allah yang sanggup memberkati setiap kita. Dia Allah yang sanggup melimpahi kita dengan anugerahnya. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati. Yang diberkati, boleh tangannya sama-sama. Dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan dengan segala kebaikan, kasih setia, dan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus akui kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, Kau setia. Bapa,
Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat pujian ini, katakan pada Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi katakan kau tunjukkan. Amin. Kami melihat kesetiaan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya, Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami, selalu ada. Oh, mengasihi kami, bahkan menyediakan yang kami perlukan. Haleluya. Shanda namanya sedebe nanamo, Muriana namanya sedebe nanamo, Inana namanya Shanda. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami, selalu ada untuk kami. Muriana namanya Shanda, Muriana namanya sedebe namanya, namanya Shanda namanya, namanya Shanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka Shanda namanya Shanda, Suriana namanya sedebe namanya, oh namanya sedebe. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat setiap jaminan yang Kau berikan bagi kami orang-orang yang berharap kepada Engkau dan menanti-nantikan janji-Mu, bahwa Engkau pasti menggenapinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami ada di penghujung tahun 2020 ini. Dan kalau sampai hari ini kami boleh melewati semua di tengah-tengah goncangan yang sedang melanda bangsa-bangsa, bahkan melanda bangsa kami. COVID-19, krisis ekonomi yang terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu dan satu hal yang kami lihat dan rasakan dan alami, kasih setiamu tetap ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Makasih sampai hari ini. Dan kami percaya kami akan menutup tahun ini dengan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Tanjung Duren, apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa tetap luar biasa saudara.
Selamat tahun baru, kita memasuki tahun integritas, tahun yang exciting. Sekalipun saudara kita hari-hari ini masih dalam masa pandemi, ada pembatasan kegiatan masyarakat, dan juga sekalipun kita baru dengar ada musibah, kecelakaan Sriwijaya Air, tapi percayalah ya, kita memang sedang hidup di hari-hari terakhir, di akhir zaman, di masa-masa di mana Tuhan Yesus mau datang. Kita harus mempersiapkan diri lebih lagi dekat sama Tuhan, lebih lagi Tuhan intim sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah berkaitan dengan integritas. Salah satu unsur daripada orang yang berintegritas adalah tanggung jawab. Judul khotbah saya hari ini adalah responsible person, menjadi orang yang bertanggung jawab. Mari kita mulai saudara. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan memikul penyakit kita. Saudara, kenapa kita harus belajar bertanggung jawab? Orang yang berintegritas adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus kita yang kita sembah adalah orang yang paling bertanggung jawab yang ada di muka bumi ini, yang pernah ada saudara. Jadi kita harus mengikuti dia, harus mencontoh dia, menteladani dia, ya saudara. Jadi kita yang dosa, saudara, Alkitab tulis dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita yang berdosa, kita yang berbuat salah, kita yang harusnya dihukum di dalam neraka kekal. Tapi Tuhan Yesus yang ternyata yang mengambil alih hukuman tersebut. Tuhan Yesus yang bertanggung jawab, memikul segala beban, segala dosa-dosa kita. Karenanya saudara dan saya harus belajar menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita harus belajar mengambil tanggung jawab yang ada di dalam diri kita. Saudara, menurut kamus bahasa Inggris Oxford Dictionary, ya, kata responsible itu artinya yang pertama adalah saudara, having an obligation to do something. Ya, ada mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, mempunyai kewajiban untuk bertindak, gitu ya. Terus yang berikut adalah able to be blamed or credit for it. Ya, luar biasa saudara ya. Jadi kamus bahasa Inggris pun menyatakan bahwa kata responsible adalah artinya adalah orang tersebut mau dipersalahkan, mau bertanggung jawab, mau dipersalahkan, gitu ya. Terus kemudian kalau dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab tersebut adalah artinya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, boleh dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Mirip ya saudara ya, able to be blamed, boleh dituntut, boleh diperkarakan dan sebagainya. Kemudian berikutnya fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Itu saudara arti tanggung jawab menurut kamus saudara. Jadi jelas saudara ya, jadi bertanggung jawab adalah kita mau mengambil tanggung jawab dalam hidup kita. Kita mau kalau salah, kita mau dipersalahkan. Banyak orang kan nggak mau, wah dipersalahkan, dihakimi. Saya nggak mau dihakimi. Loh, ternyata kata tanggung jawab sendiri berdasarkan kamus aja bilang siap dipersalahkan. Gitu. Oke, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Kita lihat satu contoh di dalam Alkitab ya tentang orang yang bertanggung jawab. Saya bacakan Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi saudara, cerita ini adalah tentang Zakeus. Kita semua tahu ceritanya saudara. Zakeus ini orang yang secara fisik dia pendek, saudara, dan dia tuh preman saudara. Ya, dia memeras bangsanya sendiri, mengambil pajak dari bangsanya sendiri. Pajaknya ini lebih mahal daripada sebenarnya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, dia korupsi saudara untuk kepentingan sendiri saudara, dan dia jadi sangat dibenci oleh bangsanya sendiri saudara. Ya, karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa, mengambil memeras orang sebangsanya untuk penjajah, untuk Romawi. Nah saudara, tapi Zakeus saya percaya hatinya itu rindu sama Tuhan. Ya, orang saudara
tahu kok, hati nuraninya tahu bahwa dia berdosa, dia hidup dalam dosa, dia hidup dalam kejahatan, saudara. Dia juga tersiksa hati nuraninya, batinnya, bahwa dia telah memeras bangsanya, dia telah menipu, ya. Kemudian dia dengar, saudara, ada satu kabar baik bahwa ada Yesus Kristus datang ke kotanya. Dia dengar Yesus ini adalah orang yang baik, mau bergaul sama orang berdosa. Dia begitu rindu, dia pengen tahu, dia cuma pengen tahu, saudara, Yesus itu seperti apa sih? Dia jalan mendahului orang banyak, saudara. Dia tahu Tuhan Yesus akan lewat di jalan tersebut. Dia cari tempat yang terbaik, ya. Dia melewati kerumunan orang, saudara. Dia manjat pohon, saudara, dan dia menunggu dan hanya ingin melihat Yesus seperti apa. Dia punya kerinduan di dalam hatinya untuk berjumpa Tuhan, ya. Jadi, saudara, kalau orang-orang sekalipun, saudara, kita punya masa lalu yang sukar, masa lalu yang kelam, saudara, nggak usah khawatir. Kalau hati saudara dan saya sungguh-sungguh rindu akan Tuhan, Tuhan sendiri akan datangin kita. Amin. Tuhan Yesus ternyata mendatangi Zakeus, saudara. Luar biasa, ya. Tuhan tahu isi hati orang, ya. Tuhan tahu kerinduan Zakeus untuk bertobat. Tuhan datang dan Tuhan bilang, Zakeus turun. Saya harus makan di rumah kamu. Saya harus tinggal di rumah kamu untuk sementara ini. Zakeus sukacita, saudara. Zakeus langsung lari pulang ke rumah dan dia persiapkan segala sesuatunya. Zakeus ini orang kaya, saudara, ya. Dia persiapkan segala sesuatunya. Dia suruh anak buahnya untuk masak yang terbaik, siapkan makanan-makanan yang terbaik, hidangan yang terbaik, siapkan kursi-kursi dan meja-meja untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya, saudara. Ya, Zakeus begitu bersukacita menerima Yesus datang ke rumahnya. Dan saya percaya dia dengarkan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saat itu hatinya dia lahir baru, saudara. Dia begitu sukacita bahwa dia diterima oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Dan saudara, inilah salah satu bukti pertobatan dia, saudara. Dia bertanggung jawab. Luar biasa, saudara, ya. Dia bilang begini, saudara, tanpa diminta oleh Tuhan loh. Dia bilang ini, dia berdiri, ya, dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, banyak ahli teologi memperkirakan, saudara. Diperkirakan pada saat itu saya yakin dan percaya Zakeus lakukan, saudara, apa yang dia janjikan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang pada hari ini juga terjadi keselamatan. Jadi dia pasti sungguh-sungguh, saudara. Ya, sungguh-sungguh. Jadi diperkirakan, saudara, Zakeus mulai dari hari itu dia kehilangan kurang lebih 80% hartanya, saudara. Ya, jadi luar biasa, ya, saudara, ya. Jadi misalnya dia ada 10 rumah, ya 8 rumahnya hilang, saudara. Kira-kira seperti itu. Bayangannya 10. Jadi 80% asetnya, hartanya itu dia hilang demi dia bertanggung jawab, ya. Jadi kan tadi kan definisi tanggung jawab adalah siap dipersalahkan. Ya, itu artinya mau mengaku dosa. Zakeus ini ngaku, saudara, di depan Tuhan Yesus. Jadi dia bilang begini kan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, itu artinya dia lagi ngaku tuh sama Tuhan. Dan di depan orang banyak lagi. Dia ngaku bahwa saya nih dulu pernah peras orang. Saya tahu rasanya memeras orang. Dan saya tahu, saya mengerti kalau saya peras orang tersebut pasti nggak enak. Jadi saya akan kembalikan 4 kali lipat, saudara. Ya, jadi itulah orang yang bertanggung jawab. Ya, saya percaya Zakeus mulai dari hari itu dia hidupnya berdampak. Jadi saudara bayangin, ya, kalau misalnya kita adalah orang yang pernah diperas oleh Zakeus. Ya, terus suatu hari Zakeus sudah bertobat, 1 tahun kemudian datang kepada kita dan dia bilang, Pak, saya minta maaf ya, tahun lalu saya pernah peras Bapak. Ini saya kembalikan Bapak beserta bunganya 4 kali lipat. Tolong diterima ya Pak. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya akan berterima kasih sama Zakeus, betul ya? Waduh, Pak Zakeus baik sekali. Terima kasih Pak Zakeus. Apa yang membuat Pak Zakeus bisa lakukan ini? Zakeus bersaksi tentunya, Tuhan Yesus mengubah hidup saya. Amin. Itulah orang yang bertanggung jawab. Saya percaya setiap orang yang bersungguh-sungguh berjumpa sama Tuhan harus jadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap dirinya, terhadap sesama. Ya, salah satu bentuk bertanggung jawab adalah saudara mau mengaku dosa, mau mengaku salah, bahkan siap mengambil tanggung jawab terhadap kesalahan kita tersebut kalau memang diperlukan.
Ya. Nah, saudara, kita masuk dari berkat dari tanggung jawab. Ya, jadi saudara, bertanggung jawab ini, orang yang hidup dalam pertanggungjawaban itu ada berkatnya. Alkitab tulis, saudara. Saya nggak akan bacakan banyak, beberapa saja, saudara ya. Saudara bisa lihat di slide-nya nanti. Jadi yang pertama, dia akan pasti berbahagia karena memiliki bumi. Alkitab tulis, berbahagialah orang yang rendah hatinya, yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan memiliki bumi. Orang yang berani ngaku, saudara, orang yang berani bertanggung jawab, yang bahkan mau mengganti rugi, gitu ya, saudara ya. Itu adalah, kata Alkitab, adalah orang berbahagia. Kenapa? Karena dia rendah hati, karena dia miskin di hadapan Allah. Dia tahu dirinya tidak punya apa-apa. Dia cuma bisa balas kebaikan Tuhan. Kemudian, berbahagialah orang yang murni hatinya, yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Jadi saudara, orang yang mau bertanggung jawab adalah orang yang punya hati nurani baik, adalah orang yang mau menjaga hati nuraninya. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata firman Tuhan, janji Tuhan adalah Tuhan, dia akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup dia. Berbahagia orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Amin. Ya, dia akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup dia. Saya perhatikan ada beberapa orang kadang-kadang cerita, "Kok Frank, Tuhan tuh nggak ada dalam hidupku, Tuhan nggak bekerja dalam hidupku." Saya renungin ayat ini, saudara. Oh iya, ternyata karena hidupnya nggak kudus, hidupnya tidak mau dipertanggungjawabkan, hati nuraninya, dia banyak berbohong, saudara, berbohong terhadap diri sendiri, membohongi diri sendiri, denial, saudara, ya, sehingga dia susah melihat Tuhan bekerja dalam hidup dia. Yang berikut, keselamatan, bahkan jaminan keselamatan atas seisi rumah dan keluarga. Ya, kita baca di Lukas 19 tadi ayat 9, saudara, Tuhan Yesus bilang begini, saudara, ketika Zakheus bertanggung jawab. Zakheus bilang mempersembahkan setengah hartanya dan mempersembahkan mengganti rugi orang yang dia peras 4 kali lipat. Tuhan Yesus langsung bilang, pada hari ini juga loh, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah bohong, saudara ya. Pada hari ini juga terjadi keselamatan atas seisi rumah ini. Wah, luar biasa ya. Saya percaya hari itu istri Zakheus kaget, terkejut, ya, terharu, ya, ketika melihat pertobatan suaminya, ya. Mungkin anak-anak Zakheus juga melihat pertobatan ayahnya seperti itu. Hati mereka terharu, mereka tersentuh, dan mereka mulai mau percaya kepada Yesus. Amin. Ya, itu jaminan, saudara, janji Tuhan bagi orang-orang bertanggung jawab. Yang berikut, memiliki nama baik. Orang yang bertanggung jawab pasti memiliki nama baik, nama harum pada akhirnya, saudara ya. Pada akhirnya dia akan mempunyai nama harum, mempunyai reputasi yang baik. Dia akan menjadi orang yang berpengaruh, ya. Di Kisah Rasul 10 ayat 22 kita baca Cornelius, saudara, seorang yang terkenal baik, saudara, baca Alkitab ya. Di dalam itu terkenal baik, ya. Dia punya nama harum. Ya, kalau kita balik kepada Zakheus, saudara, ya saya yakin, saudara, kalau ketika Zakheus lakukan itu semua, kehilangan 80% hartanya demi bertanggung jawab, saudara, saya percaya nama dia harum. Bahkan di antara orang-orang yang pernah dia peras. Betul ya tadi ya, seperti yang saya ceritakan. Orang-orang yang dia peras dikembalikan 4 kali lipat. Waduh, mereka berterima kasih. Mereka tuh terharu melihat ketulusan daripada Zakheus ketika Zakheus mengembalikan uang hasil perasannya. Dan bahkan berikut bunga-bunganya 4 kali lipat. So, tanda kutip, bukan bunga, saudara ya, bentuk pertanggungjawaban dia. Ya, supaya orang tersebut juga bisa pulih, saudara. Luar biasa ya, saudara. Ya, jadi kalau kita mau bertanggung jawab, saudara, kita akan punya pengaruh, ya. Kesaksian kita akan menjadi efektif. Kita akan jadi orang-orang yang didengar oleh orang lain demi nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Supaya banyak orang, lebih banyak lagi cari Tuhan lewat hidup kita. Nah, saudara, di sini ada gambar, saudara, kalau masih ingat tentang saya pernah khotbah tentang enjoy your process, saudara. Ya, saudara ingat ya. Di gambar ini, saudara, ada keramik Cina, saudara ya. Yang besar itu, saudara, kemarin saudara kalau masih ingat itu harganya 140 miliar rupiah, saudara. Ya, dilelang di Inggris, di London, saudara. Itu harganya mahal sekali. Yang berikut juga ada di sebelah berikut lagi ada mangkok, saudara, gambar disebut ya. Ada mangkok ayam, saudara, itu dengan harga 360 miliar. Ya, kenapa begitu mahal? Karena keramik-keramik ini berasal dari zaman dinasti Ming, ya. Sudah ratusan tahun teruji, sudah ratusan tahun
diuji, diberlakukan tanggung jawab, saudara. Teruji itu artinya dipertanggungjawabkan, saudara, ya, oleh waktu, ya, sudah dipertanggungjawabkan oleh waktu dan lolos, ya, lolos ujian, saudara. Sudah diperiksa, sudah dievaluasi, ya, diberi penilaian demi penilaian. Saudara, berapa banyak di antara kita hari-hari ini ketika kita diberi penilaian baik oleh manusia atau oleh Alkitab sekalipun, saudara, kita tuh berontak. Ya, kita nggak mau dinilai. Kita berdalih di balik ayat. Kita bilang, wah, jangan menghakimi dong, kamu menghakimi saya. Saudara, orang yang mau bertanggung jawab akan menjadi orang yang berharga tadi, bernilai. Kita sudah bernilai, saudara. Saudara jangan salah ya. Di mata Tuhan, saudara saya bernilai. Amin. Berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan karena Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib. Ya, saudara. Tapi saudara harus ngerti, di hadapan manusia kita nggak terlalu berharga, saudara, sampai saudara saya memberi pertanggungjawaban atas hidup kita. Ngerti, saudara ya? Di hadapan Tuhan, saudara saya berharga. Saudara tidak perlu buktikan apapun kepada Tuhan. Ya, saudara tidak perlu bahkan berbuat baik demi mendapat kasih Tuhan. Tidak, saudara. Ya, tapi di hadapan manusia, saudara harus ngerti, saudara saya harus bertanggung jawab. Amin. Ya, supaya kita boleh jadi berkat buat hidup dia. Ya, saudara bayangin, misalnya saya pernah nipu orang, ya, nipu salah satu jemaat Tanjung Duren misalnya. Terus saya khotbah begini, saudara. Kira-kira jemaat tersebut dengar khotbah bagaimana, saudara? Jadi batu sandungan kan saya, saudara. Dia dengar khotbah sambil kesel, sambil gondok, saudara. Ya, tapi kalau saya sudah bertanggungjawabkan, ya, saya pernah menipu jemaat tersebut, jemaat Tanjung Duren misalnya, tapi saya sudah bertanggungjawabkan, saya sudah minta maaf, saya sudah ngaku, dan kalau saya sudah pernah misalnya mengambil uang yang saya kembalikan, minimal saya kembalikan, saudara. Saya percaya minimal waktu dia dengar saya khotbah, dia ada damai sejahtera. Amin. Ya, begitulah hidup kita, saudara, harus dipertanggungjawabkan seperti ini, saudara. Nah, kita akan lihat lagi, saudara. Ya, ada gambar berikut, saudara. Nah, sekarang kita coba belajar ya. Saya mau belajar, saudara yang di rumah, walaupun kita online, saudara jawab ya, saudara ya. Kita interak sedikit. Ada interaksinya, saudara. Coba sekarang misal kita lelang lagi nih, saudara. Di gambar ini, saudara, ya, ada piring, saudara, keramik juga, keramik Cina, saudara. Saudara lihat ada ukiran berwarna emas di situ, saudara. Ini dirawat dengan baik oleh seorang wanita sederhana, ya, dari marga Chang. Marga Chang konon adalah salah satu marga yang terbesar di dunia, ya. Dan konon ceritanya, saudara, ini adalah hadiah dari seorang wanita yang bermarga Lim. Kira-kira menurut saudara di gambar ini, berapa harga keramik Cina ini tersebut? Coba berapa, saudara? Ayo jawab ya, dengan spontan ya. Saya minta saudara jawab ya, sendiri di rumah. Berapa? Kalau di gereja kami ada yang jawab 650 miliar. Oh, ada yang jawab 400 miliar. Saudara, bahkan ada yang jawab juga 1 triliun. Wah, luar biasa, saudara ya, ketika mereka melihat ini, saudara. Kemudian akhirnya saya tunjukkan lagi satu slide lagi. Coba kita lihat lagi satu slide berikut. Jreng-jreng, saudara. Ternyata, saudara, harganya belum tentu mencapai 50.000 rupiah. Haleluya. Ya, kenapa, saudara? Ya, jadi wanita bermarga Chang itu adalah istri saya, ya. Dia bermarga Chang. Dia dapat piring ini, saudara, satu set dari Cimeiko, Meiko Lim, saudara. Haleluya, ya. Dari saudaranya bermarga Lim, saudara. Dari temannya, tanda persahabatan. Saudara, tapi saya rasa kalau sampai saya jual 50.000 pun belum tentu laku, saudara. Haleluya, kalau satu piring ini. Kenapa, saudara? Karena belum teruji. Karena belum dipertanggungjawabkan. Saudara tangkap ya, saudara ya. Kalau hidup kita ini dipertanggungjawabkan, hidup kita ini teruji, saudara. Hidup kita ini akan bernilai, ya. Bernilai dalam arti kesaksian kita menjadi efektif. Kita bisa mempengaruhi orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sedang memasuki masa Pentakosta ketiga, saudara. Saudara saya harus mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Amin. Dan saya percaya tidak kebetulan kalau tahun ini Pak Niko juga dapat bahwa tahun ini tahun integritas. Saudara, saya harus bangkit menjadi orang yang lebih lagi berintegritas di dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, saudara, kita harus bertanggung jawab terhadap apa saja, saudara. Yang pertama terhadap sikap hati kita.
Ya, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi bertanggung jawab itu kita, saudara. Saudara saya harus bertanggung jawab. Bukan salahin orang lain. Wah, gara-gara dia sih saya sakit hati. Dia menyakiti saya. Saya jadi sakit hati, saya tidak bisa mengampuni. Itu gara-gara dia. Saudara, itu salah loh, saudara. Kita harus bertanggung jawab. Alkitab tulis kita yang harus jaga hati kita. Kita harus belajar mengampuni orang. Kita juga bertanggung jawab terhadap apa? Pikiran kita. Kolose 3 ayat 2, pikirkan perkara yang di atas. Saudara dan saya harus memikirkan perkara-perkara Tuhan lebih daripada perkara duniawi, saudara. Sekalipun di dunia ini banyak masalah, tapi Alkitab tulis, saudara, saudara saya harus bertanggung jawab terhadap pikiran kita. Bahkan perkataan kita. Matius 12 ayat 36, setiap perkataan yang sia-sia dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, kita harus bertanggung jawabkan perkataan kita. Jangan sampai kita usahakan sungguh-sungguh perkataan kita yang keluar adalah perkataan yang benar sesuai Alkitab, sesuai firman. Kemudian tindakan kita, Roma 2 ayat 6. Amin. Kita harus belajar, saudara, bertanggung jawab terhadap setiap aspek dalam kehidupan kita. Matius 25 ayat 23 berkata seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Saudara, saya harus belajar bertanggung jawab. Mulai dari apa, saudara? Lakukan. Tadi ya, unsur kata pertanggungjawaban kalau menurut kamus adalah melakukan sesuatu, melakukan suatu tindakan, melakukan perintah. Itu tanggung jawab, saudara. Ya, lakukan dan selesaikan setiap tugas kita sebaik-baiknya. Ingat, saya pernah juga khotbah, saudara, tentang soal pelayanan, ibadah, abodah, ya. Jadi kita harus melakukan tugas kita sebaik-baiknya dengan sikap hati, sukarela, sukacita. Amin. Menghambakan diri ya kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kita, saudara. Ya, itulah, saudara, kita melakukan tugas kita dengan baik, sebaik-baik kita, sebisa kita, semaksimal kita, 100% yang kita bisa berikan di dalam setiap tugas kita. Itu bentuk tanggung jawab, saudara. Dan Tuhan bilang bahkan dimulai dari perkara kecil. Kita harus bertanggung jawab, ya. Dimulai dari perkara kecil, memikul tanggung jawab dari perkara kecil. Ada orang-orang yang dapat perkara kecil nggak tanggung jawab, saudara. Gue udah jago khotbah, kenapa tugasnya cuma asyir? Misalnya begitu, saudara. Gak mau tanggung jawab. Waktu jadi asyir asal-asalan, salamannya nggak sepenuh hati gitu misalnya, saudara. Salamannya nggak pakai senyum misalnya gitu, saudara. Jangan ya, amin ya. Saudara, saya harus belajar bertanggung jawab melalui hal-hal kecil. Setiap hal kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan tugaskan dalam hidup kita, kita harus belajar bertanggung jawab. Amin ya. Misalnya kalau ini anak-anak muda di sini, misalnya di rumah lagi nggak ada asisten rumah tangga, ya, disuruh bantu beres-beres rumah, disuruh bantu untuk cuci piring, sapu ngepel, bantulah, ya. Bukan hanya bantu, tapi lakukanlah dengan tanggung jawab. Sekalipun itu kayak perkara kecil, tapi lakukan dengan tanggung jawab. Saya percaya Tuhan berkenan, ya, dan Tuhan janji untuk setiap orang-orang yang bertanggung jawab dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan tanggung jawab, yang ditambahkan tanggung jawab ya dalam perkara besar. Haleluya. Ya, makanya saudara saya belajar, saudara, ya, punya tanggung jawab. Tuhan akan tambahkan otoritas, pengaruh, bahkan berkat dalam hidup kita. Amin. Tapi bagi saudara saya yang hidup di dalam pertanggungjawaban, integritas. Saya akan tutup dengan ayat Yesaya 19 ayat 22. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan. Mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Amin. Saudara, Tuhan Allah Bapa kita di sorga sampai detik ini Dia masih bertanggung jawab. Kalau ayat ini tadi bilang bahkan Tuhan menghajar orang Mesir. Mesir itu musuhnya Israel, saudara. Mesir itu orang kafir. Tapi Tuhan bilang, saudara, Tuhan juga mengasihi mereka setelah Tuhan hajar karena mereka buat dosa, saudara, ya. Mesir itu berbuat dosa begitu banyak, ya. Dan Tuhan bilang, aku akan menyembuhkan mereka. Aku akan menyembuhkan dan mereka akan berbalik kepadaku, kata Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak hanya menghajar itu mendidik, mendisiplin, menegur, saudara. Tapi Dia juga menyembuhkan, memulihkan, menolong, memberi mujizat.
Begitu juga hidup saudara saya. Amin. Dia Tuhan, Bapa yang bertanggung jawab. Saya percaya kita semua pernah mengalami disiplin dari Tuhan. Kita pernah mengalami hajaran, tanda kutip, dari Tuhan. Tapi Tuhan kita juga Tuhan yang baik. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang sering bahkan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Lebih banyak daripada didikannya dia, saya rasa. Daripada hajarannya. Amin. Ya, itu yang saya alami, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang mendidik. Tuhan adalah Tuhan yang menghajar. Tapi juga Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, menolong. Ya, dia adalah Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tidak pernah dibiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Haleluya. Mari kita tutup, saya akan berdoa buat saudara. Yuk kita pejamkan mata kita. Bapa Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami, sekalipun lewat online Tuhan Yesus. Tapi hamba percaya Engkau hadir di dalam setiap hidup kami hari ini Tuhan. Biar Tuhan firman Tuhan hari ini Tuhan, sekalipun sederhana Tuhan, boleh kami tangkap di dalam hati kami Tuhan. Ampuni kami kalau atas ada dosa yang kami simpan, kalau ada hal-hal yang kami belum bertanggung jawab Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami boleh mengerti Tuhan, kami serahkan, kami buka hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan, kami belajar bertanggung jawab terhadap kesalahan kami tersebut Tuhan. Kalau Engkau Tuhan Yesus yang tidak ada salah sedikit pun, Engkau bertanggung jawab terhadap kami manusia yang begitu banyak salahnya. Apalagi kami Tuhan manusia yang begitu banyak salah, begitu banyak dosa Tuhan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Lebih lagi hamba percaya kami harus belajar bertanggung jawab. Tuhan urapi kami semua, mampukan kami semua untuk mengambil tanggung jawab dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami tidak mempersalahkan siapapun dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mengambil tanggung jawab Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan di GBI Tanjung Duren Tuhan. Engkau urapi kami semua masing-masing, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik lewat apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami tahu semua yang ada pada kami itu semua daripada Tuhan. Karena itu kami memberi dengan hati yang penuh sukacita dan penuh kerelaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kita akan tutup ibadah kita dan kita akan berdoa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan yang Engkau kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan Bapa. Kami mau Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Biar sungguh Tuhan setiap rema yang kami dapatkan Tuhan kami bisa melakukannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa.
Engkau juga Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus hamba-Mu yang sudah membagikan firman-Mu. Biar sungguh Tuhan Yesus Engkau yang tuntun setiap langkahnya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya juga Tuhan Engkau yang memberkati hidupnya. Engkau yang menjagai setiap keluarganya Tuhan. Setiap orang-orang yang bertalian darah dengannya Bapa, Engkau yang menjagai, Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap otoritas yang Engkau taruh di atas setiap kami. Kami mau berdoa buat Pak Niko Tuhan. Engkau yang tuntun setiap langkah beliau Tuhan Yesus. Engkau yang menjagai setiap hidupnya. Engkau yang menjagai setiap keluarganya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap otoritas yang Engkau taruh di atas setiap kami. Kami juga berdoa buat wakil-wakil Pak Niko Tuhan. Biar sungguh Engkau yang berikan hati yang mau tunduk Tuhan Yesus dengan otoritas Tuhan. Mau bersatu hati, unity Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Samuel Gunawan Tuhan beserta wakil-wakilnya Bapa. Kami percaya juga Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Biar sungguh Tuhan Yesus buat setiap apa yang Engkau taruh Tuhan di setiap rencana-rencana-Mu Tuhan Yesus dalam jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar sungguh kami percaya Tuhan Pak Samuel Gunawan dan beserta wakilnya Tuhan bisa menjalankan sesuai dengan apa yang Kau mau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Gembala yang kami kasihi Tuhan Yesus, Pak Agustinus Tuhan, dan juga wakilnya Pak Budi Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus sungguh biar sungguh tali kasih-Mu Tuhan mengikat mereka Bapa. Biar sungguh apa Tuhan yang Engkau taruhkan buat setiap jemaat-Mu bisa tersampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Engkau yang menjagai kesehatannya Tuhan. Biar sungguh Tuhan Yesus Pak Agustinus, Pak Budi beserta keluarganya Tuhan Yesus, Kau yang tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kau yang berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di setiap langkah-langkahnya Tuhan Yesus Engkau yang menyertai Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat bangsa kami yang tercinta Tuhan. Kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan shalom Tuhan di atas Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau taruhkan setiap kami Tuhan di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mata-Mu tertuju kepada bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biar sungguh urapan-Mu turun Tuhan atas bangsa ini Tuhan Yesus. Karena kami mencintai bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu juga Tuhan Engkau terlebih mencintai bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan ada rencana yang indah, ada rencana yang besar yang Engkau sediakan buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kota Jakarta Tuhan. Kota di mana Engkau tempatkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau berdiri buat kota kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan shalom Jakarta. Biar sungguh diberkati melimpah-limpah kota kami Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap generasi-generasi yang Kau taruhkan Tuhan Yesus. Biar sungguh ada kebangkitan yang baru Tuhan di setiap generasi Bapak. Terlebih lagi generasi Yeremia yang Kau sudah sediakan Tuhan. Bangkitkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pemerintahan bangsa kami Tuhan, buat presiden kami Tuhan Pak Jokowi, buat wakilnya Bapak, bahkan untuk seluruh menteri-menteri yang ada, seluruh jajaran-jajaran yang ada Tuhan, pemerintahan-pemerintahan kota, bahkan sampai desa-desa Bapak, kami berdoa biar roh takut akan Tuhan itu turun Tuhan buat setiap mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap keputusan yang diambil Tuhan untuk setiap rakyat Tuhan Yesus adalah keputusan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, sekali lagi kami bersyukur Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
menimpa aku. Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja, kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.